Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian yang berbahagia, mari kita sekarang belajar mengenai tanaman hias bromeliad. Nah, kenapa disebut bromeliad? Karena ini grupnya bromelia, nanas-nanasan ini yang anggotanya agak lebar. Ini cocok sekali untuk tanaman di outdoor, meskipun tidak harus kena sinar matahari yang panas sekali. Jadi ada golong-golongannya juga yang bisa kena panas banyak dan sedikit kena panas begitu. Jadi kita asal usul dari bromeliad, yaitu yang cantik-cantik warnanya seperti nanas ini. Ini adalah kelompok tanaman yang termasuk dalam keluarga Bromeliaceae. Jadi tanaman ini memang berasal dari spesies awalnya itu dari Ananas comasus yang tadi sebut nanas-nanasan tadi nanas. Nah, ini juga bromeliad ini mempunyai spesies yang sangat bervariasi dan adaptif. Nah, secara umum itu dibagi menjadi dua berdasarkan cara hidupnya, yaitu yang terestrial dan epifit. Ya, epifit yang memang menumpang pada humus itu. Kemudian jenis-jenis yang populer di Indonesia itu dibagi menjadi tipe Guzmania, Neuregelia, Freesia, Tillandsia, Cryptanthus, Aegmea, dan Nidularia. Jadi ini sebenarnya nanti bentuknya juga sangat bervariasi dari kelompok-kelompok ini tadi. Nah, berikutnya ini, jadi dari gambarnya bisa dilihat kalau buahnya itu berbentuk kopi ya, tersusun seperti andan, kemudian buah terletak dekat ovari, kemudian nanti biji ditumbuhi bulu-bulu halus di kedua ujungnya. Kemudian bunga itu jarang keluar, ini lama ini. Nah, jadi bunga majemuk dikelilingi 3 bagian pembentuk bunga. Jadi lingkar pertama 3 sepal, kemudian 3 mahkota, kemudian lingkar kedua stamennya, kemudian lingkar 3 daun buah. Kemudian untuk daunnya, daun itu bentuk warnanya ukurannya sangat bervariasi. Ada yang berduri, ada yang halus. Nah, kemudian ciri khasnya ini karena cantiknya itu karena tersusun secara spiralnya ini teratur kompak. Nah, sifat filotaksisnya tadi. Kemudian akarnya kuat keras. Nah, ini dan kalau yang epifit tadi yang melekat pada pohonnya, nah, kadang memiliki getah tadi akarnya. Jadi kalau lihat tempat tumbuhnya, kalau suhunya itu ya tumbuh di iklim tropis dan subtropis dengan suhu sekitar 16 sampai 26 derajat Celcius. Kemudian kelembabannya bagaimana? Ya selama ini rentangnya dari 50 sampai 60%. Kemudian ini tadi yang saya sampaikan, intensitas cahaya itu adalah 65 sampai 70% dalam naungan. Kalau masalah ketinggian tempatnya itu ya dari yang dekat pantai kan 0 itu bisa sampai 4.200. Tapi yang paling ideal adalah di 300 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Berikutnya ini tadi. Nah, ini kan klasifikasi bromeliad tadi. Yang pertama adalah yang Bromeliadae. Ini kan hidup epifit dan terestrial, ada 2, bentuknya ada yang bulat dan kecil, tapi daunnya berduri. Dan daunnya meroset tadi, bentuknya jadi cantik meroset. Kemudian yang Tillandsidae ini kebanyakan epifit. Nah, kemudian mempunyai bunga harum, tapi daun tidak berduri. Kemudian yang berikutnya ada Pitcairnenidae. Ini adalah klasifikasi dari Bromeliadae tadi. Nah, ini kan jenis-jenis yang populer di Indonesia. Ini yang tipe Guzmania, tipe Neuregelia. Nah, ini yang Freesia, Cryptanthus. Ya, Cryptanthus ini ya bentuknya seperti ini. Kemudian ini yang Tillandsia tadi. Kemudian Aegmea. Nah, ini yang
acne-nya. Kemudian perbanyakan bromelia bagaimana? Ini kan lama tadi. Jadi perbanyakan dengan biji bisa, tapi tanaman ini sulit. Kemudian kultur jaringan mestinya bisa. Kemudian penyilangan. Nah, penyilangan ini juga bisa. Tapi yang paling banyak adalah dengan perbanyakan secara vegetatif. Dengan mematikan titik tumbuh tanaman, ya, sehingga merangsang pertumbuhan anakalnya yang di berbagian sebagai bahan tanaman. Ini yang paling banyak dilakukan. Kemudian media tanam ya tergantung tadi epifit maupun yang terestrial. Kalau epifit ya menggunakan humus tentunya, bisa dicampur dengan pupuk kandang, tapi yang utamanya humusnya. Kalau yang terestrial tentunya lain, itu banyak mineralnya. Ini media tanam. Kemudian kalau kita penanam dan pemupukannya, ya penanamannya mudah di dalam pot, pH-nya yang agak normal 6,5, dan ini sering repotting, nah gitu. Kemudian ditanam di koloni. Kemudian pemupukan sebaiknya menggunakan pupuk yang slow release. Kemudian ya sering dipupuk. Yang bagus ya NPK maupun pupuk organik. Selanjutnya inilah perawatan bromelia itu. Dari awal adalah kita memilih tanaman yang sehat, yang fresh, baru kita tanam. Media tanamnya seperti tadi, kita jaga, kita pupuk tadi. Kemudian tentunya wadahnya, tempatnya harus sesuai dengan ukuran. Nah, ini kan tergantung estetikanya. Pemupukan sudah kami sampaikan, dan penyiraman cukup disemprot air. Karena apa? Bromelia ini mempunyai tampungan air di atas, sehingga jangan terlalu sering memupuk juga, terlalu sering menyiram. Nah, ini berikutnya, kerusakan bromelia itu bisa karena hama pengganggu ya, siput, Filicalis beckeri, kutu putih, Bemisia itu sering pada tanaman hias, belalang. Kemudian kalau penyakitnya itu biasanya kalau dia tidak busuk akar fusarium ya atau sclerotium itu sendiri, atau di daunnya adalah bercak daun fusarium sakari. Kemudian lingkungan ini tergantung medianya itu tadi, sehingga terjadi kurang nutrisi, kelembapan terlalu rendah, terlalu dipanaskan matahari, kebanyakan sinar matahari misalnya. Kemudian di tempat yang tidak sesuai, tanahnya kurang sehat. Nah, demikian pemirsa, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.